Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini Allah hadirkan kita di rumahnya, di masjid yang menjadi khairul biqa, tempat yang terbaik bagi orang-orang beriman, di mana kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kebaikan-kebaikan kita sebagai modal kita untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian akhlak kita pada pagi hari ini adalah satru uyubin nas, yaitu menutupi aib orang lain. Islam adalah agama yang diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk mengakrabkan hubungan antar manusia, untuk menjadikan kehidupan sosial manusia menjadi tenang, bahagia, jauh dari permusuhan, jauh dari pertengkaran, jauh dari perselisihan satu dengan yang lainnya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyebarluaskan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun keburukan itu memang benar dilakukannya. Jika sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh manusia berupa aib, itu saja dilarang untuk disebarluaskan, apalagi menyebarluaskan suatu aib yang tidak pernah dilakukan olehnya. Dan itu adalah fitnah atau iftira dalam bahasa Arabnya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia ini, bahwasanya menutupi aurat, menutupi aib, menutupi keburukan saudara-saudara kita adalah bagian dari amal perbuatan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di era digital, era media sosial, yang dengan mudah kita bisa mengakses keburukan-keburukan yang ada di media sosial, yang kadangkala bukan hanya sekedar kita terlibat dalam perdebatan-perdebatan tentang keburukan orang lain, menyibukkan diri dengan keburukan-keburukan orang lain, tetapi juga kadang-kadang kita ikut serta menyebarluaskan keburukan-keburukan saudara kita tersebut kepada orang lain dengan lebih masif lagi. Maka kita sangat khawatir kalau
orang yang kita sebarluaskan keburukannya itu tidak ridho kepada kita, tidak memaafkan kita, maka bisa jadi perbuatan kita tersebut bisa menghabiskan, bisa melenyapkan amal-amal kebaikan kita, bisa menguras kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang itu disebut oleh Rasulullah dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Yang kata Nabi, muflis itu adalah orang yang nanti di hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa berbagai macam amal ibadah yang pernah dilakukannya, membawa amalan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tetapi amal-amal itu tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang bagaikan debu yang bertaburan, disebabkan karena orang tersebut syatama hadza wa daraba hadza, suka mencela orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain, membuka aib orang lain, dan amal-amal buruk yang lainnya yang berkaitan dengan orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai menampak-nampakkan, mencerita-ceritakan keburukan ya, secara terang-terangan di hadapan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'. Hendaknya yang kita tunjukkan adalah kebaikan. Yang mana kebaikan yang kita tunjukkan ini dalam rangka untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain untuk bisa bersama-sama dilakukannya, untuk bisa ditiru, untuk bisa dilanjutkan, agar kita mendapatkan limpahan pahala bagi orang-orang yang mengikuti kebaikan kita. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Au tukhfuhu, atau menyembunyikan kebaikan itu agar terjaga keikhlasan, agar tidak terjadi ya, hal-hal yang merugikan kita. Karena tidak semua kebaikan itu harus ditampakkan, karena bisa membuat kita semakin sombong, membuat kita tidak ikhlas, membuat kita riak. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih dan memilah mana yang perlu diperlihatkan kepada orang lain, mana yang tidak perlu. Yang tentu masing-masing memiliki konsideran, alasan. Au ta'fu ansu, atau kita memaafkan keburukan orang lain, tidak kita sebar-sebarkan. Jika ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, maka perintahnya adalah maafkan dan tutupi keburukan tersebut. Jangan disebar-sebarkan kepada orang lain tanpa ada alasan yang diperbolehkan, tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu ila akhiril hadis. Jauhilah berprasangka, karena prasangka itu akan mengakibatkan kebohongan. Bermula dari prasangka-prasangka yang tidak baik, maka kemudian akan melahirkan kedustaan, kebohongan, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Wala tahassasu, jangan kalian mencari-cari
ya, tatabbu'u auratin nas, ya, mengikuti, mengamati keburukan-keburukan orang lain, menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Wala tajassasu, dan jangan tajassus, memata-matai orang lain, ya. Ini adalah ciri orang yang tidak ada kerjaan, seakan-akan, ya, hidupnya habis untuk mencari-cari kesalahan orang lain, yang biasanya hal ini disebabkan karena sifat hasud, ya, sifat benci. Dia ingin menghancurkan saudaranya, ingin, ya, menjauhkan orang darinya dengan cara menyebarluaskan keburukan-keburukannya tanpa ada alasan yang diperbolehkan untuk menyebarkan. Karena nanti ada boleh kita membuka keburukan demi adanya maslahah yang lebih besar, ya kan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya, melihat perbuatan yang tidak diinginkannya, maka Nabi seringkali menggunakan dalam tegurannya kalimat-kalimat yang bersifat umum, tidak menyebut nama secara spesifik, ya. Apalagi menyebarluaskan kekeliruan orang tersebut, ya. Nabi menggunakan fokus kepada perbuatannya dan tidak menyebut nama secara spesifik, tetapi menggunakan kalimat yang bersifat umum agar orang, ya, agar orang tidak mengetahui siapa yang dimaksud, karena hal itu bisa menyebabkan tersinggungnya orang tersebut, malunya orang tersebut, dan pasti akan menimbulkan kebencian. Itulah pandainya Rasulullah, ya, dalam menegur orang tidak sampai menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Maka banyak kita temukan teguran-teguran Nabi dengan menggunakan bahasa mabalu aqwamin yaquluna kada wa yaf'aluna kada. Bagaimana keadaan kaum yang telah mengucapkan kata-kata demikian, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dan mengingatkan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, maka Nabi mengatakan ni'mal abdu, ya kan? Ni'mal abdu Abdullah, ya kan? Idza qamal lail. Sebaik-baik hamba adalah hamba Allah kalau dia mau qiyamul lail. Maka ini menjadi penting bagi kita, apalagi di forum-forum umum, ya. Tidak pantas dan tidak layak bagi kita membuka aib orang lain dengan menyebutkan namanya atau cirinya, atau menyebut, ya, identifikasi yang hanya dimilikinya. Tapi sampaikanlah dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum, ya. Baik penyebutan pelakunya dengan bersifat umum, atau perbuatannya juga bisa menggunakan perbuatan-perbuatan yang lebih umum, ya kan? Tidak spesifik. Maka ada sebagian orang yang ketika ingin menasehati saudaranya, menasehati pasangannya, suaminya, dia titip kepada ustadz. Ustadz, nanti kalau khutbah tolong disinggung masalah yang ini, tanpa disebutkan namanya. Maka ustadz itu kemudian menyampaikan pesan-pesan
yang sebenarnya disebutkan atau ditujukan kepada orang tertentu, tetapi itu berlaku untuk orang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ketika menegur atau ketika ingin memperbaiki kesalahan Nabi atau seorang sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebut nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan menggunakan kalimat yang bersifat umum. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam kepada Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Allah menggunakan kata abasa wa tawalla. Ada orang abasa yang bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. In ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Allah tidak katakan abasta wa tawallaita, kamu telah bermuka masam, wa tawallaita dan kamu telah berpaling. An ja'ahul a'ma, tidak begitu, tapi abasa, umum. Ada orang yang bermuka masam. Wa tawalla juga menggunakan kata yang ghaib atau jauh. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau menegur Abu Bakar ketika sikapnya tidak tepat disebabkan karena tidak memberikan infak kepada saudaranya yang telah melakukan kesalahan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang bersifat umum tanpa menyebut nama. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, tidaklah pantas orang yang memiliki kehormatan dan memiliki kelapangan harta bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah atau infak, bantuan kepada kerabatnya. Ini adalah contoh-contoh yang disebutkan bagaimana adab ketika melihat ada orang yang keliru, maka cara menegurnya tidak disebut namanya, apalagi di depan orang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyebarluaskan keburukan kepada orang lain, menyebarluaskan aib, dicerita-ceritakan ke banyak orang. Dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya al-fahishah, perbuatan-perbuatan buruk di tengah-tengah orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Hingga azab itu tidak menunggu nanti datangnya hari kiamat, bahkan ia bisa mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala semenjak ia masih berada di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika ada orang yang berbuat salah, maka sebagai seorang pelaku hendaknya kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakan kepada orang lain. Karena ada juga orang yang bangga telah melakukan perbuatan dosa, justru malah dicerita-ceritakan kepada orang lain, yang dikenal dengan akhadathu al-izzatu bil ithmi. Dia merasa bangga dengan dosa yang telah dilakukannya. Maka yang harus dilakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menutupi kesalahannya. Allah akan
mengampuni dosanya, Allah tidak akan membuka aibnya di kemudian hari. Bahkan sampai akhirat pun juga Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib kita kalau kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala saja menutup-nutupi aib orang, aib hambanya, maka tentu kita sebagai hamba-hamba Allah juga lebih pantas, lebih harus lebih wajib untuk menutupi aib milik orang lain. Karena Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang hamba telah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya jika dia bertaubat, dan juga akan menutupi aib-aibnya sampai nanti di hari kiamat pun aib itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar." Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa, untuk mengampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat maksiat di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat di malam hari, hatta tatlu'a syamsu, hingga matahari terbit, min maghribiha, dari maghribnya, dari ujung baratnya. Kemudian diceritakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha suatu hari didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini bercerita kepada Aisyah, menceritakan anna rajulan qad akhadha bisaqiha wa hiya muharramatun, bahwa ada seorang laki-laki yang ingin memegang betisnya, artinya hawala kashfa auratiha. Ada orang laki-laki yang memegang betisnya, ingin membuka auratnya. Diceritakan laki-laki telah berbuat tidak baik kepadanya. Faqata'adha Aisyah, maka Aisyah kemudian memotong pembicaraannya, menghentikan pembicaraannya, melarang melanjutkan pembicaraannya. Jadi berhenti. Wa a'radat biwajhiha, lalu Aisyah memalingkan wajahnya. Lalu beliau berkata, ya nisa al-mu'minin, wahai para istri-istri orang beriman, idza adznabat ihdakunna dzamban, jika ada di antara kalian yang berbuat dosa, fala tukhbiranna bihin nas, janganlah kalian mengabarkan dosa itu kepada orang lain. Wala tastaghfirullah, hendaknya memohon ampun kepada Allah, wal tatub ilaihi, dan hendaknya bertaubat kepadanya. Fa innal ibada yu'ayyiruna wa la yughayyirun, karena manusia itu hanya bisa mencela tapi tidak bisa merubah apa-apa. Bisanya mencela, menjelek-jelekan orang lain, dan tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak bisa merubah apa-apa. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yughayyiru wa la yu'ayyir. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah orang yang asalnya tidak baik menjadi baik, dan Allah tidak mencela. Bahkan Allah senang kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Itu membuat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat gembira. Lallahu afrahu min dzambi abdi min taubati abdi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih bergembira dari orang yang kehilangan barang dagangannya beserta dengan kendaraannya,
hingga dia mendapatkan kembali barang yang hilang dan dia sangat bergembira, dan itu kalah gembira dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan dulu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pernah mengalami masa kekeringan, lama tidak turun hujan. Lalu kaumnya datang kepadanya minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan diturunkan. Maka Nabi Musa kemudian naik ke atas gunung dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kaifa anzilul matar wa bainakum asin?" Bagaimana aku menurunkan hujan kepada kalian jika masih ada di antara kalian yang berbuat dosa? Jadi dosa ini bisa menghadang turunnya hujan. Dalam sebuah hadis dikatakan, laulal bahaim, kalau bukan karena adanya binatang-binatang ternak yang butuh air, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Disebabkan karena maraknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kita harus senang ketika ada ternak-ternak yang ada di sekitar kita, karena Allah akan menurunkan hujan dengan keberadaan ternak-ternak tersebut. Maka Nabi Musa kemudian kembali kepada kaumnya, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak turunkan hujan disebabkan karena di antara mereka ada orang-orang yang berbuat maksiat. Lalu Nabi Musa mengatakan, siapa di antara kalian yang telah berbuat dosa, maka tunjuk jari. Tolong tunjuk jari, ya kan? Keluar dari barisan. Saya pengen tahu siapa orangnya. Ternyata tidak ada satupun orang yang mengaku. Tidak ada yang tunjuk jari. Tidak ada yang keluar dari barisan. Semuanya diam saja. Dan Nabi Musa yakin betul bahwa apa yang dikabarkan oleh Allah itu pasti benar. Ada orang-orang di situ yang telah berbuat dosa. Namun yang aneh adalah tiba-tiba turun hujan. Tadi Allah tidak menurunkan hujan karena ada yang berbuat maksiat. Ketika Nabi Musa mencari-cari siapa yang berbuat maksiat, tiba-tiba hujan itu turun. Maka kemudian Nabi Musa kembali naik ke gunung dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jama'tul qauma wa ablagtuhum bi anna bainana asin." Aku sudah kumpulkan kaumku, aku sampaikan kepada mereka bahwa di antara kami ada orang yang berbuat maksiat, tapi tidak ada satupun yang keluar, tidak ada yang mengaku. Tetapi mengapa waqad anzaltal matar? Kenapa engkau tiba-tiba turunkan hujan? Maka Allah kemudian berkata kepadanya, "Ya Musa, anni anzaltul matar ba'da ma tabal 'asi taubatan nasuhah." Aku turunkan hujan kepada kalian setelah hambaku yang berbuat maksiat itu bertaubat. Jadi nggak perlu diketahui siapa yang berbuat dosa. Yang penting Allah tahu bahwa dia telah mengakui dosanya, bertaubat kepadanya, maka Allah tutupi aibnya. Dan nggak perlu juga dicari-cari siapa orangnya, siapa yang telah berbuat maksiat kemudian bertaubat lalu itu menjadi sebab turunnya hujan. Nggak perlu, ya. Dibiarkan. Yang penting ini menjadi pelajaran bahwa ya, kalau Allah Subhanahu wa taala saja menutupi aibnya, tidak membuka aibnya, maka tentu kita sebagai manusia ya, juga harus meniru apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kemudian Allah berkata kepada Musa, "Ya Musa, satartuhu wa huwa asin." Hai Musa,
ketika orang itu berbuat maksiat saja, aku tutup-tutupi. Tidak aku tunjuk-tunjukkan kepada kalian, termasuk kepada engkau. Aku nggak kasih tahu siapa yang berbuat maksiat. Fa kaifa la asturuhu wa qataba ilayya. Bagaimana aku tidak menutupinya saat ia sudah bertaubat kepadaku. Jadi ketika masih berbuat maksiat saja Allah tutupi. Apalagi sudah bertaubat, maka lebih berhak untuk ditutupi aibnya. Oleh karenanya seorang hamba berhak untuk ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu wa tarkur riya, yaitu dia ikhlas dengan taubatnya dan tidak riya dengan taubatnya tersebut. Jadi ikhlas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi, wa man ra'a ra'allahu bihi." Siapa yang ingin memperdengarkan keburukannya kepada orang lain, maka Allah akan mendengarkan keburukannya itu kepada orang lain. Artinya, kalau kita mau menutupi keburukan-keburukan kita, maka Allah tutupi. Tapi kalau kita dengarkan kepada orang lain, kita buka kepada orang lain, namanya sum'ah, ya kan? Sum'ah itu dari kata sami'a, artinya diperdengarkan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain, maka Allah juga akan membuka, memperdengarkan keburukannya itu kepada orang lain. Wa man ra'a, dan barang siapa yang menampak-nampakkan agar dilihat oleh orang lain, maka ra'allahu bihi, maka Allah juga akan menampak-nampakkan keburukannya tersebut. Artinya, kalau ada orang yang berbuat maksiat dengan menunjukkan dan menampakkan kemaksiatannya itu kepada orang lain dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu, maka nanti pada hari kiamat aibnya itu akan terbuka, keburukannya itu juga akan terbuka. Yang kedua adalah hendaknya bertaubat dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita dikatakan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau katakan, ketika aku bersama dengan Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melakukan satu dosa yang sudah memenuhi syarat untuk dihukum, maka hukumlah aku. Walam yas'alhu anhu, maka Nabi tidak menanggapinya, tidak tanya-tanya dosa kamu apa, tapi Nabi membiarkannya. Dan tidak lama kemudian waktu sholat tiba, dia pun ikut sholat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi selesai sholat, laki-laki yang tadi menyampaikan kesalahannya kepada Nabi, dia berdiri dan datang lagi kepada Nabi. "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan." Aku telah melakukan perbuatan yang sudah pantas untuk dihukum, diberikan had. Fa'aqim fiyya kitab Allah, tegakkanlah hukum Allah untuk diriku. Maka Nabi menjawab, "Alaisa qad shallaita ma'ana?" Bukankah kamu telah mengerjakan sholat bersama dengan kami? Qala na'am. Iya, tadi aku sholat bersama dengan engkau.
Qala, maka Nabi berkata, fa innallaha qad ghafara laka dzambaka. Ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni dosa kamu. Jadi Allah beritahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, bahwa Allah telah mengampuni dosa orang tersebut. Ya kan? Jadi cukup di sini, gak usah dilanjutkan. Ya kan? Fa innallaha qad ghafara laka dzambaka au haddaka, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu dan telah mengampuni hukuman kepadamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini adalah bentuk pengakuan. Kalau ada sebuah pernyataan, jika suatu kesalahan, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang bila sampai kepada hakim, dan Nabi posisinya di situ adalah sebagai penguasa, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan hukuman tersebut. Tapi mengapa dalam hadis ini Nabi tidak melaksanakan hukuman kepadanya? Karena sifatnya bukan bentuk pengaduan orang lain, bukan pengaduan yang sudah diketahui orang banyak. Kalau satu pelanggaran, tindak kejahatan yang hukumannya adalah had, hukuman di dunia, ya kan? Jika diadukan, diketahui orang lain dalam rangka untuk menjaga wibawa hukum Islam, maka harus dilaksanakan. Tetapi kalau bentuknya adalah pengakuan secara pribadi, tidak ada yang mengetahui, maka yang pertama dilakukan adalah, ya kan, menutupinya, minta maaf kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Padahal ini sudah diceritakan kepada Nabi, ada pengakuan kepada Nabi. Apalagi tidak ada pengakuan. Misalnya kita tahu telah berbuat maksiat, berbuat dosa, ya kan? Maka jangan diceritakan kepada orang lain, diceritakan kepada hakim yang berhak untuk menghukum kita saja. Itu saja anjurannya adalah agar ditutupi, ya, nggak usah dilaksanakan hukumnya. Apalagi kemudian diceritakan kepada orang lain. Jadi tutupi. Kalau kita menutupi aib diri kita sendiri, lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan tutupi dosa-dosa kita. Bahkan sampai akhirat nanti juga Allah akan tutupi, nggak dibuka, ya kan? Kemudian as-satru 'ala nafsi wa 'adamil mujaharah bil ma'siyati. Tutup diri kita dari perbuatan dosa tadi, tutup dosa kita, ya, dan jangan ditunjukkan kepada orang lain, karena mujaharah dengan dosa, terang-terangan melakukan perbuatan dosa itu tidak bisa ditoleran. Agar tidak menjadi presiden yang buruk, yang seakan-akan perbuatan buruk itu dibiarkan, ya, maka kita dilarang untuk menunjukkan keburukan kita, menampak-nampakkan keburukan kita. Kalau ada orang berjudi terang-terangan, ya kan, di pintu gerbang, mabuk-mabukan di jalanan, apalagi di foto, kemudian disebarkan luas ke medsos, ya kan, maka orang yang semacam ini sulit untuk mendapatkan ampunan, karena dia sudah tidak memiliki rasa takut terhadap dosa. Padahal dosa itu definisinya adalah perbuatan yang harus ditakuti kalau tersebar luas. Kata Nabi, al-ithmu ma haka fi sadri wa yakhafu an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita gundah, tidak tenang. Siapapun yang berbuat maksiat pasti hatinya tidak akan tenang, dan dia takut kalau dosanya itu diketahui orang. Ini bukan hanya sekedar takut diketahui orang,
malah justru ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, ditampak-tampakkan kepada orang lain, apalagi sampai pada level akhadathul izzatu bil itsmi, merasa bangga kalau berbuat dosa, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan atau tidak layak untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia benar-benar bertaubat dengan sungguh-sungguh, dengan nasuha, barulah kemudian ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu berpotensi untuk dimaafkan dosanya, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Atau bisa diterjemahkan, semua umatku itu sehat akalnya, kecuali yang gak sehat itu adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa. Karena mu'afa itu juga bisa berasal dari kata afiyah, sehat akalnya, waras akalnya. Kalau sudah terang-terangan itu nggak waras, ya kan? Wa inna minal majanati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan 'amiltul barihata kadza wa kadza. Satu kebodohan, satu kesalahan fatal ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Di malam hari berbuat dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya hingga pagi. Allah tutupi, nggak dibuka-buka. Ada orang berbuat maksiat sampai pagi, lalu Allah tutupi, nggak disebarluaskan, nggak ada yang tahu. Tapi justru fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza. Dia malah cerita sama orang lain, ya fulan, semalam aku telah berbuat perbuatan ini dan itu. Maka sesungguhnya dia waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih yakshifu sitrallahi anhu. Dia bermalam, menghabiskan malamnya dalam keadaan ditutupi aibnya oleh Allah, dan dia sendiri di siang harinya yang membuka tabir Allah itu sendiri. Jadi bentuknya ini adalah ancaman, jangan sampai justru perbuatan dosa yang kita lakukan itu kita sebarluaskan. Nah, kita temukan banyak sekali ada orang yang mejeng di media sosial. Di luaran dia nutup aurat, tapi justru di media sosial dia bikin konten membuka auratnya. Jadi dibuka, tidak menutup hijab, tidak berhijab, membuka kepalanya, rambutnya dan seterusnya, dan disebarluaskan. Itu mujahirun. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul Hakim wal Baihaqi, istanibu hadhil qadurat allati nahallahu ta'ala anha. Jauhilah perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alamma bi syai'in minha, barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk tersebut, maka fal yastatir, maka hendaknya ia sembunyikan, bisa trillahi, dengan satir Allah, dengan penutup Allah, wal yatub ilallahi, dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah. Fa innahu man yubdilana safhatahu, barang siapa yang membuka, memberitahukan kepada kami tentang lembaran-lembaran dosanya itu, maka nukim alaihi kitab Allah, maka kami akan tegakkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah as-satru 'alal 'asi min sifatil mu'minis salih, bahwa menutupi aib orang lain itu adalah sifat orang yang salih, sifat seorang mukmin yang saleh. Disebutkan dalam hadis, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib-aibnya nanti pada hari kiamat. Dalam redaksi yang lain Nabi mengatakan, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seorang hamba yang menutupi aib hamba yang lainnya di dunia
kecuali ia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para ulama bersepakat ya, kalau ada orang ya, yang menceritakan, membuka aib seorang mukmin yang memiliki kedudukan yang tinggi, artinya memiliki kehormatan, yang sudah terkenal dengan kesolehannya, kealimannya, yang pasti dia adalah manusia biasa juga berbuat dosa, orang yang nampak tak pernah berbuat dosa, orang yang rajin ke masjidnya, orang yang rajin baca Qur'annya, ya kan? Lalu ada orang yang kemudian membuka-buka aibnya, ya kan? Seperti misalnya ya, orang yang terkenal dengan kebaikannya ini melakukan perbuatan berupa minuman keras, zina, ya, atau perbuatan yang lain yang dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi, ya, maka yundabu lahu an yasturahu, maka sunnah bagi kita hukumnya atau diperintahkan kita, ya, jadi yundabu diperintahkan, dianjurkan bagi kita untuk menutupinya, wala yakshifuhu lil amati awil khassah, ya, jadi kalau kemudian kita melihat nih misalnya ada ustadz masuk bar misalnya, dan dia bukan orang yang terkenal berbuat salah atau berbuat dosa, maka kita diperintahkan untuk menutupinya dan tidak boleh membukanya baik kepada orang banyak atau orang khusus. Orang khusus artinya secara pribadi. Wala lil hakimi au ghairil hakim, juga tidak perlu disampaikan kepada hakim ataupun selain hakim. Jadi buat informasi dirinya sendiri. Maka yang terbaik adalah ketika hal demikian, ya, ya, dibiarkan terlebih dahulu. Karena seorang yang soleh, orang yang alim, tahu bagaimana dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau ternyata kemudian orang ini tetap melakukan kesalahannya tersebut, maka didatangi, diberitahu. Dan kalau orang yang sudah terkenal dengan kebaikannya, maka pasti dia akan segera menyadari kesalahannya karena sudah ada orang lain yang mengetahui perbuatannya tersebut. Oleh karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqilu zawil hayat atharatihim illal hudud, ya kan? Sembunyikanlah kesalahan-kesalahan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kehormatan, orang yang terkenal dengan kesolehan dan kealimannya. Kata Nabi, sembunyikanlah, tutupilah, illal hudud, kecuali yang ada kaitannya dengan hudud. Di mana hudud ini, ya, kalau dibiarkan bisa menyebabkan tersebar luasnya, ya kan? Tersebar luasnya keburukan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan hudud ini kalau sudah ada yang melihat, ya kan, dan kemudian tersebar, ada yang lainnya yang melihat, maka harus segera untuk dihentikan, baik secara pribadi dengan cara menghentikannya atau dilaporkan kepada hakim jika memang tidak bisa dihentikan. Kemudian as-satru 'alan nasi lahu fadluhu al-'azim wa thawabuhu 'amim. Menutupi aib orang lain itu memiliki atau akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan keutamaan yang tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tatabba'a aurati akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari auratnya, keburukannya.
Dan siapa yang dicari-cari keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yafdahuhu, maka Allah pasti akan menghinakannya, walau fi jawfi rahlihi, walaupun dia berada di tempat yang tersembunyi. Kemudian para ulama mengatakan istahid antas turul usah, sungguh-sungguhlah dalam menutupi aib orang lain. Jangan ya dianggap enteng, tapi harus membutuhkan kesungguhan bagi kita untuk melakukan kemuliaan ini, menutupi aib orang lain, dan jangan mudah tergoda ya dengan apapun untuk membuka aib orang lain, walaupun dirayu, walaupun dikasih uang dan seterusnya ya. Nah, kita wajib menutupi aib orang lain itu selama orang tersebut tidak terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan, maka tanpa kita sebut saja orang sudah tahu ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang sudah disebarluaskan di media televisi, di media elektronik ya, sudah banyak yang tahu, maka ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menutupinya karena sudah terbuka dengan sendirinya. Wala yatajarra biha 'ala Allah. Orang yang kita tutupi aibnya adalah orang yang tidak memiliki keberanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang tidak takut kepada Allah, berani berbuat maksiat kepada Allah, bahkan kadangkala menantang-nantang Allah. Nah, orang yang seperti ini juga tidak wajib untuk ditutup-tutupin ya, karena dia sudah menantang-nantang Allah. Juga wala yuhawil ifsadal mujtama' biha. Orang yang kita tutupi adalah orang yang tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan kerusakan di masyarakat. Tapi kalau menimbulkan kerusakan, mafsadah di tengah-tengah masyarakat, maka boleh kita buka. Demi apa? Demi terjaganya masyarakat dari perilakunya. Kalau kita tahu nih ada orang yang hobinya membuat orang bertengkar, menghasut orang, mengadu domba orang, maka orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangganya, orang yang kenal dengannya harus diwanti-wanti. Dan hanya orang yang berhubungan dengan dia saja. Ya, hati-hati dengan orang ini, karena orang ini suka melakukan perbuatan-perbuatan ifsad, kerusakan-kerusakan ya. Ada orang preman misalnya suka melukai orang, suka ya memukul orang, maka boleh dibuka supaya apa? Masyarakat terjaga dari perilakunya. Kalau ada orang kita tahu nih orangnya suka menipu ya, utang nggak dibalikin ya kan? Pinjem duit ya kan, bayarnya entar-entar ogah ya kan, maka juga perlu disampaikan agar orang tidak terkena menjadi korban dari perbuatannya ya. Maka selama dia tidak terang-terangan, tidak memiliki keberanian kepada Allah, tidak nantang-nantang Allah, dan tidak menyebabkan kerusakan di masyarakat, maka dia harus ditutupi aibnya. Nah, terakhir diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah melihat ada seorang laki-laki yang sedang mencuri. Nabi Isa lihat ada orang laki-laki mencuri. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, "Ya fulan asarokta, hai fulan, apakah kamu tadi mencuri?" Nabi Isa melihat dengan mata kepalanya sendiri mencuri. Lalu ditanya, "Kamu tadi mencuri ya?" Lalu dia menjawab, "La wallahi ma saraqtu." Dia enggak mengaku. "Tidak, demi Allah aku tidak mencuri." Maka kata Nabi Isa, "Amantu billahi wa kadzabtu basari." Aku beriman kepada Allah dan aku tidak percaya kepada mataku. Jadi yang disalahkan matanya.
Padahal melihat dengan matanya, tapi orang itu tidak menunjukkan kesalahannya. Bisa jadi yang salah adalah matanya, penglihatan kita. Bisa jadi dia mengambil barangnya sendiri, ya kan? Bisa jadi dia memang itu sudah dibeli. Yang disalahkan matanya, itu kata Nabi Isa. Jadi kita harus hati-hati ketika menuduh orang lain, ya kan? Kalau kita tanya, kok dia mengaku, ya berarti benar. Tapi kalau tidak mengaku, ya kan, tidak mengaku bahwa dia telah berbuat dosa, apalagi bersumpah la wallahi ma saraqtu, maka kita percaya dengan sumpahnya. Apalagi kita kenal dia sebagai orang yang memang orang yang baik, yang bisa dipercaya selama ini, dan mungkin karena kondisi kemudian dia melakukan perbuatan yang dilarang, karena namanya juga manusia. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya salah satu akhlak kita di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa kewajiban kita adalah menutupi aib milik orang lain dan sibukkan dengan aib diri sendiri, jangan sibuk membicarakan aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami berikan waktu barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.